bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sepgi. Oke, gimana kabarnya? Sehat, Pak Apip? Alhamdulillah sehat. Istri sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat Anak sehat? walafiat. Anak alhamdulillah sehat. Udah nambah belum, Pak? Belum dulu. Belum dulu. Oke, Ini masih kecil. masih kecil. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Yang penting sehat semua ya, Pak ya. Penting buat Amin. kita sehat semua. Ya. Betul. Sehat. Ya, Pak Apip, gimana di sekolah? Ada kesibukan apa nih yang cukup padat sepertinya Pak Apip ini? Ya sebetulnya mengajar seperti biasa, kebetulan jam mengajarnya banyak. Nah sekarang memang yang sedang saya hadapi itu masalahnya adalah masalah anak-anak yang gandrung sama HP-nya nih. Jadi kalau belajar kan memang kalau di SMK itu kita belajar itu tidak terlepas dari media belajar ya. Nah salah satu media belajarnya adalah menggunakan HP. Kalau kita musuhin juga HP kan nggak bisa anak-anak sekarang nih. Betul. Kita kumpulin juga marah mereka. Kita jauhkan mereka dari HP gelisah gitu. Tapi kalau kita dekatkan, kadang mereka juga nyuri-nyuri waktu buat main game gitu. Nah ini nih Pak masalahnya nih. Di sekolah itu berarti boleh ya Pak, boleh bawa HP ya? Untuk pelajaran-pelajaran tertentu diperbolehkan. Nah tapi memang ketika tidak dibutuhkan ya disimpan gitu. Nah cuman ketika kita simpan nih Pak, kalau simpan di depan atau simpan di box, pernah dicoba juga ada resiko hilang, ada aja yang jahil lah istilahnya gitu, diumpetin apa gimana gitu. Jadi pada akhirnya ya sudah, kita aja guru di kelas yang ngontrol. Kalau dipakai silahkan dipakai pada saat pembelajaran untuk media belajar ya. Tapi kalau pada saat nggak dipakai ya sudah disimpan gitu di tas. Iya. Namun nyatanya kadang-kadang pada saat diberi kepercayaan itu anak malah menyalahgunakan gitu ya. Menggunakan kepercayaan gitu. Kadang-kadang pada saat dia merasa aduh gurunya kurang menarik gitu ya. Bosen nih. Bosen akhirnya keingetan HP. Iya. Nah, jadi permasalahan HP berarti Pak Apip ya yang akan kita coba bahas secara lebih mendalam nih dalam kegiatan coaching malam ini ya Pak Apip ya. Betul. Ya. Oke Pak Apip, ini kan HP ini memang tidak bisa lepas buat kita pun juga anak-anak. Hanya kadang-kadang karena mereka ini anak-anak yang masih belum bisa memanage ya, jadi akhirnya menjadi kendala. Oke, tadi Pak Apip sudah menyampaikan bahwa sudah melakukan beberapa cara gitu ya Pak Apip ya. Tadi ada misalnya anak-anak itu nyimpan di box gitu ya, terus dikumpulkan lagi di mana gitu ya. Nah, tapi ternyata itu timbul masalah baru. Iya, timbul masalah baru malah. Iya. HP-nya ada yang hilang, akhirnya itu apa yang terjadi Pak? Setelah HP itu hilang, tanggung jawab itu dibebankan sekolah atau gimana Pak? Ya sebetulnya kalau hilang total enggak sih, paling ketuker atau kadang dijailin sama temennya Pak gitu. Kalau hilang loss gitu enggak sih, karena memang masih dalam pemantauan kita. Cuman kan jadi kitanya kayak kena prank gitu deh Pak. Sama anak-anak gitu. Jadinya kita jadi pusing sendiri, jadi mikirin HP orang, terus ngajar juga jadi nggak tenang gitu, ngeliatin HP anak gitu. Jadi kayak ya pada akhirnya lah kenapa saya jadi kesiksa sama HP anak gitu kan jadinya gitu. Memang dilematis ya Pak Apip ya. Ya betul. Tidak boleh bawa HP, mereka butuh dengan HP. Pada saat HP itu diberikan keluasan pada mereka suka menyalahgunakan. Bahkan tadi ada yang jahil ya. Iya. Anak-anak kan memang beda-beda karakternya. Yang jahil lah, ada yang biasa-biasa saja. Sehingga akhirnya merepotkan kita juga guru ya. Ini seperti apa ya? Jadi seperti dua mata pisau, yang satu ini menguntungkan, satunya merugikan buat Pak Apip dan teman-teman ya. Nah, tapi setelah diberlakukan, misalnya tadi sudah disampaikan bahwa kalian bertanggung jawab dengan ini nih, dengan HP gitu ya, silakan gitu. Apakah itu tingkat persoalannya lebih sedikit atau lebih banyak Pak Apip yang terjadi? Sebetulnya dengan begitu lebih sedikit Pak ketimbang dikumpulkan ya. Nah, tinggal kita atau saya sendiri ngontrol anak-anak. Jadi sekarang pembelajaran saya mau nggak mau saya harus optimalkan media pembelajarannya dengan melibatkan HP-HP mereka gitu. Iya. Nah dengan begitu mereka belajarnya itu lebih hidup gitu, lebih tertarik gitu.
karena memang mereka secara langsung terlibat dengan menggunakan HP tersebut. Nah kemudian juga mereka lebih bersemangat gitu mencari sumber-sumber belajar baik dari YouTube, dari Google, dari apapun lah itu ya. Gitu, sehingga partisipatif dalam pembelajaran lebih meningkat gitu. Nah cuman memang kita sebagai gurunya mau nggak mau harus moving Pak. Moving itu dalam artian kita nggak bisa kalau udah model begitu guru duduk di depan aja atau diri di depan aja, kita harus keliling setiap, harus keliling muter ya, muter diperhatiin bener nggak itu HP-nya itu di layarnya itu buka Google bukan buka yang lain gitu. Gitu itu resikonya, jadi memang capek muter jadi. Tapi mungkin sambil muter itu juga ada kebaikan guru ya, jadi guru bisa lebih dekat sama anak, bisa menyapa seperti itu. Nah, berarti dalam hal ini Pak Apip sebetulnya baik kurikulum ya Pak, saya tahu ya. Sudah nggak sekarang istirahat? Sudah istirahat dulu, udah lama ya. Oke. Nah ini yang terlibat dalam kondisi mengkondisikan atau menertibkan anak dalam masalah HP ini di sekolah Bapak siapa saja Pak dalam hal ini Pak? Memang kalau yang menertibkan secara umum itu ada di bidang kesiswaan, biasanya guru BK, terus siswaan, terus wali kelas. Tapi sebetulnya terlibat semua, termasuk guru-guru mata pelajaran juga sama, dan keluhannya kan sebetulnya bukan saya aja, hampir semua mata pelajaran kan guru begitu. Nah, tapi kalau kita bicara di kelas saja, nah saya melibatkan memang ketua kelas gitu. Jadi ketua kelas saya berikan beban lebih gitu, tanggung jawab lebih agar dia bisa mengkoordinir atau istilahnya apa ya, bisa menyampaikan maksud saya ke teman-temannya gitu. Oh jangan sampai ini kepercayaan ini disalahgunakan gitu. Nah itu bagaimana Pak? Ini kan kalau Pak Apip sendiri mungkin sudah punya cara yang cukup baik gitu ya, dan sudah melakukan tadi misalnya tidak di depan saja tapi keliling segala macam. Apakah itu juga dilakukan oleh teman-teman rekan guru yang lain Pak, setahu Pak Apip ini? Ya, untuk beberapa teman-teman guru memang sudah melakukan hal seperti itu, terutama untuk yang jurusan-jurusan TKJ itu kan memang pasti terlibat dengan gadget mereka gitu. Betul. Atau beberapa materi produktif juga terlibat dengan gadget mereka. Tapi juga beberapa teman-teman guru yang memang tidak harus menggunakan HP ya mereka disimpan sih Pak HP-nya gitu. Disimpan di tas gitu. Tergantung kondisional, tergantung kebutuhan materi sebetulnya. Ya, artinya pemahaman yang Pak Apip pahami juga treatmentnya kepada anak terkait dengan HP itu sudah juga teman-teman lakukan ya Pak ya? Ya, secara bertahap sudah mulai dilakukan. Ada nggak misalnya Pak Apip agar pengkondisian terhadap HP ini menjadi lebih baik lagi, upaya dari Pak Apip dan teman-teman bisa lakukan ini Pak? Ya, pengkondisian yang lebih baik memang kita terkait dengan konten materi Pak gitu. Konten materi, jadi memang konten-konten materi pembelajaran yang kita sampaikan memang harus konten-konten dan materi-materi yang update gitu, yang sesuai dengan jiwa anak-anak gitu, tidak ketinggalan zaman gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kita mau bicara tentang sejarah perkembangan mesin bubut, nah anak kalau cuman dengerin cerita aja pasti ngantuk gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak coba dibuka Google-nya, nih linknya atau silakan dibuka di YouTube-nya, coba bagaimana Anda tonton videonya tentang perkembangan mesin bubut atau perkembangan tentang kendaraan gitu. Nah itu mereka lebih tertarik dengan begitu Pak gitu, ketimbang gurunya yang cerita gitu. Malah tidur kalau gurunya cerita malah tidur gitu. Iya, konten YouTube itu lebih jauh menarik ya. Lebih menarik buat mereka Pak, gitu, ketimbang gurunya gitu. Iya. Nah untuk ini Pak, untuk siswa yang kira-kira dia melanggar gitu ya, melanggar dari apa yang diharapkan oleh Pak Apip atau teman-teman Pak Apip, biasanya mereka ada apa Pak perlakuannya pada mereka Pak? Nah perlakuannya nanti tergantung jenis pelanggarannya ya. Untuk langkah pertama kita tegur dulu Pak, gitu, tegur dulu. Nah, kamu kok malah main game gitu, apa sudah dikerjakan tugasnya apa belum gitu. Kemudian terus kita kasih pendekatan, kita kasih penjelasan. Nah ketika memang sudah 3 kali kita tegur juga masih begitu juga, biasanya HP-nya diambil Pak, disimpan di depan gitu. Disimpan di meja guru gitu. Jadi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah begitu gitu. Bongong ya.
Jadi dia bengong gitu. Enggak. Bengong, main HP nih saya ini. Gitu. Dan itu cukup efektif ya Pak Afif ya dengan cukup efektif. Karena mereka lebih takut HP-nya dijauhkan, Pak. Okay. Jauh dari teman, jauh dari HP. Berat bagi mereka. Bagi mereka, betul. Oke. Nah, terkait dengan tadi beberapa hal yang sudah dilakukan ya. Apakah ke depan juga Pak Afif khususnya ini akan melakukan komitmen itu atau juga ada rencana lain Pak selain yang sudah disebutkan Pak? Oke. Jadi memang komitmen yang sudah baik akan tetap saya lanjutkan gitu. Kemudian di beberapa sisi yang masih belum baik, pendekatan ke anak atau konten materi saya akan terus saya perbaiki biar anak-anak juga tidak bosan, dan mungkin nanti juga akan saya selang-seling karena mungkin terus-terusan menggunakan media pembelajaran HP juga kurang bagus ya. Nanti kita kombinasi saja biar anak-anak juga tidak jenuh, dan yang penting kan tujuan pembelajaran kita di kelas tersampaikan kepada anak. Betul sekali, betul. Ya, gitu. Luar biasa nih Pak Afif ya, perjuangannya luar biasa nih. Jadi mendidik anak sekarang itu emang harus disesuaikan dengan zamannya ya. Banyak seninya sekarang. Yang seninya. Jadi mereka memang tetap tugas kita sebagai guru kan menuntun ya, betul ya? Betul. Jadi mau tidak mau memang kita harus berjuang untuk masa depan mereka yang lebih baik lagi. Oke, Pak Afif, terima kasih banyak, ini sudah kita ngobrol banyak nih ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang dirasakan Pak Afif. Amin. Boleh cerita sedikit apa yang dimanfaatkan manfaatnya? Setelah coaching ini ya, satu perasaan saya lebih lega, kemudian juga saya lebih termotivasi, dan kemudian juga saya lebih bersemangat untuk meningkatkan pembelajaran di kelas gitu, untuk pendekatan ke anak, untuk lagi dalam mengajar anak-anak juga bisa lebih enjoy lagi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Amin, luar biasa Pak Afif, luar biasa nih ya. Mudah-mudahan dimudahkan nih apa yang sudah ditanyakan Pak Afif. Oke Pak Afif, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Afif. Gimana kabarnya juga Pak Afif? Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa nih sekarang yang sedang dijalani? Sekarang ini selain aktivitas biasa sebagai guru bimbingan konseling di sekolah, saya juga diamanahi untuk mengurus anak-anak prakerin nih, praktek kerja industri atau PKL kalau dulu orang bilangnya gitu ya. Oke. Nah, berarti tujuan kita coaching malam hari ini adalah terkait dengan permasalahan yang ada di PKL ya, kalau gitu ya? Iya, siap. Nah, tujuannya apa nih Pak Sepgi mengangkat masalah ini nih? Iya, karena ternyata pada saat pelaksanaan prakerin ini ada beberapa permasalahan ya yang cukup mengganggu dalam proses berjalannya prakerin ini di sekolah kami gitu Pak Afif. Oke, nah kemudian tujuan terakhir apa yang ingin dicapai oleh Pak Sepgi dari pertemuan kita sekarang ini nih, coaching kita kali ini? Ya, saya berharap pertama kalau saya sudah menyampaikan ini ada peredaan secara tingkat permasalahan dalam diri saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya semakin dikuatkan terkait dengan solusi yang menurut saya itu bersama tim solusi yang baik lah, yang tepat dalam prakerin ini. Oke, nah sekarang Pak Sepgi bisa ceritakan apa sih sebetulnya kondisi yang terjadi dengan proses prakerin tersebut? Iya. Jadi prakerin ini kan sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh siswa Pak Afif. Kami yang kelas 11 ini masih menggunakan kurikulum 2013, mereka melaksanakan prakerinnya di kelas 11. Nah, mereka harus melakukan prakerin selama durasi tertentu. Umumnya di kami ini 3 bulan, tapi ada juga yang 6 bulan ya.
Yang 3 bulan itu untuk prodi atau jurusan tata busana, kemudian teknik sepeda motor dan teknik audio video. Sedangkan untuk yang jurusan kuliner atau tata boga itu mereka di hotel, mereka harus melaksanakan prakerja selama 2 kali lipat 6 bulan pelaksanaannya, cukup panjang dibandingkan dengan yang lain gitu Pak Fit. Oke, nah sekarang dari jumlah siswanya berapa Pak yang PKL ini? Di kami kelas 11 ini ada 504 siswa Pak. Jadi 504 siswa. Iya. Kemudian yang sudah berangkat PKL berapa persen nih atau berapa orang? Persentase aja lah biar gampang lah. Ya, persentase sekitar 60% Pak. Masih 60%. Ada 40% yang belum. Nah, 40% ini kendalanya apa nih 40% ini kira-kira? Nah, kendalanya pertama ya itu mencari tempat PKL yang sesuai dengan kompetensi mereka itu tidak mudah Pak Afif. Misalnya di teknik sepeda motor itu mereka 2 yang harus mereka masuki. Yang pertama yang boleh mereka masuki, yang pertama adalah industri yang terkait dengan otomotif. Kemudian yang kedua mereka harus ke bengkel resmi gitu ya. Nah ini 2 tempat ini yang ternyata walaupun di Bekasi ini dunia industri tidak banyak juga ternyata untuk yang otomotif, enggak yang perusahaan otomotif Pak Afif. Jadi gitu, kebanyakan ya. Kalau saya sempat ke MM 2100, kebanyakan itu industri makanan ternyata dibandingkan industri otomotif gitu. Dan yang ada pun harus berebut dengan sekolah yang lain. Dan kalaupun mereka menyiapkan dengan mempersilakan kami untuk ke sana, maka di sana itu juga dengan jumlah yang sedikit terbatas, hanya kisaran 3% saja dari kebutuhan yang mereka berikan pada sekolah. Gitu. Dan itu harus berebut ya. Iya. Persaingannya luar biasa gitu. Ya, nah terus kemudian kira-kira dari kondisi yang tadi Pak Sepgi paparkan, yang Pak Sepgi sampaikan, rencana apa nih yang mau Pak Sepgi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya coba sudah berkoordinasi dengan, saya kebetulan adalah staf di Prakerien, di atas saya ada wakil bidang Hubimas ya. Saya berkoordinasi, kemudian juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kaprodi dan guru-guru produktif Pak. Jadi mereka ini kan yang terutama guru-guru produktif ini mereka yang paling berdekatan dengan dan paling tahu terkait dengan PKL di mana gitu. Karena mereka juga sudah punya pengalaman sebelumnya, anak-anak itu mereka bimbing untuk PKL. Oke. Terus target Pak Sepgi nih, agar anak-anak bisa PKL 100%. Targetnya berapa lama dan kapan gitu? Ya, target kami terakhir itu adalah di bulan Februari atau Maret 2023 karena di durasi yang hari paling terakhir itu adalah 3 bulan ya. Jadi mereka harus selesai paling lambat itu di bulan Mei ya, di bulan Mei. Jadi mau tidak mau mereka harus selesai di akhir di bulan Februarian lah, itu mereka sudah selesai. Awalnya ini mereka dibagi menjadi dua gelombang gitu ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya kami putuskan untuk tidak bergelombang, tapi mereka diberikan kesempatan untuk bisa PKL semua gitu ya. Dan ternyata ya berlomba-lomba mereka mencari gitu ya, walaupun pastinya dengan perjuangan yang luar biasa. Betul. Nah kemudian kan tadi banyak tuh gangguannya, kendalanya. Nah, langkah-langkah antisipatif apa yang Pak Sepgi sudah lakukan nih kira-kira nih? Iya, yang pertama mereka diberikan pembekalan Pak, pembekalan prakerien per prodi ya. Ya, pembekalan ya. Pembekalan. Kemudian juga kami selain pembekalan juga berkoordinasi tadi dengan Kaprodi dan juga guru-guru produktif untuk juga membantu mereka dalam urusan prakerien ini gitu. Kemudian juga kebetulan kami pun sempat ada pertemuan dengan orang tua. Jadi menyampaikan juga bahwa program kami di kelas 11 salah satunya ini adalah prakerien. Maka dari itu orang tua diminta untuk membantu juga untuk mensukseskan ini gitu. Itu beberapa yang kami lakukan Pak Fib. Oke.
luar biasa sekali Pak Sepgi. Nah kemudian tadi kan banyak tuh orang-orang yang terlibat, ada Ubin, kemudian ada Kaprodi, ada wali kelas ya. Nah ya betul. Dari sekian lingkaran orang banyak itu, nah kira-kira siapa sih sebetulnya yang paling bisa dapat membantu Pak Sepgi menjaga komitmen tersebut nih? Iya, yang jelas yang paling adalah guru-guru produktif yang kebetulan mereka pun kami jadikan sebagai guru pembimbing PKL. Jadi interaksinya cukup erat. Kami punya grup sendiri, kemudian juga kalau ada persoalan-persoalan pun kami komunikasi baik di grup ataupun di luar grup. Termasuk juga jika diperlukan itu kami hadir ke tempat PKL-nya atau pakrinnya, atau juga mengundang orang tua dan anaknya hadir ke sekolah untuk menyelesaikan kalau ada persoalan PKL, Pak. Gitu. Oke, luar biasa Pak Sepgi. Nah mudah-mudahan Pak Sepgi bisa menjaga komitmen ini. Nah, amin. Kemudian terakhir tindak lanjut apa nih kira-kira dari yang Pak Sepgi bisa pikirkan sekarang setelah kita coaching nih, menggali potensi Pak Sepgi ini. Bagaimana nih setelah coaching ini nih, Pak Sepgi akan melakukan apa gitu, atau tindak lanjut apa nih? Atau perasaan apa gitu? Ya saya berharap sih untuk selanjutnya kami lebih intens untuk komunikasi. Jadi baik secara online maupun juga secara offline dengan teman-teman dari khususnya guru pembimbing ya, guru pembimbing prakerin gitu. Ya. Kalau kemudian juga lebih mereka diingatkan oleh saya dan tim khusus prakerin untuk coba intens komunikasi dengan tempat prakerin juga. Selain mereka juga memang sudah punya waktu untuk melakukan monitoring, tetapi tidak harus menunggu waktu monitoring, mereka juga bisa melakukan komunikasi untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di tempat prakerin itu, Pak. Syukur-syukur nih kalau sudah intens komunikasinya kami dengan guru-guru yang pembimbing, kemudian juga guru-guru pembimbing dengan dunia industri atau dengan dunia tempat PKL, permasalahan-permasalahan itu bisa terminimalisasi. Oke, baik, luar biasa Pak Sepgi. Mudah-mudahan dengan coaching kita malam hari ini bisa tambah mencerahkan ya. Oke, Insya Allah. Ya, semangat. Terima kasih Pak Apip. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke.